Om Swastiastu. Saya Idewo Gede Bayo Gastia, NIM 2018-02052, Prodi Karawitan, mahasiswa ISI Denpasar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan tentang hasil penelitian dari gamelan kuno, yaitu gamelan saron. Barungan saron merupakan gamelan yang tergolong ke dalam gamelan tua dengan memakai laras pelog 7 nada. Terdapat satu barengan gamelan saron kuno yang konon menurut narasumber Bapak Inyoman Dirgayusa selaku penerus dari gamelan saron yang berada di Desa Tangkas, tepatnya di Pura Dalam Selonding. Pura Dalam Selonding ini sudah ada sebelum narasumber lahir. Mungkin dari penuturan nenek moyang terdahulu, pura ini sudah berdiri sekitar 600 tahun, dibarengi dengan adanya seni kerawitan kuno, yaitu gambang dan saron. Pura ini termasuk warisan atau paice yang diberikan oleh Puri Agung Kelungkung. Gamelan yang berada di pura tersebut sudah berumur sekitar 600 tahun. Definisi gamelan saron menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saron berarti alat musik gamelan yang berbentuk bilah, terbuat dari logam yang ditaruh di atas kayu yang dilubangi. Sedangkan menurut Bapak Komang Sukarya, selaku seniman kerawitan yang berasal dari Kabupaten Kelungkung, mengatakan bahwa gamelan saron fungsinya adalah sebagai pengiring upacara keagamaan. Arti kata saron secara niskala adalah sung atau saru. Definisi kata saru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak kelihatan, tidak terbedakan rupanya karena bercampur atau tidak terbedakan antara satu dan yang lainnya. Saru merupakan suatu gambaran objek yang samar yang kadang terlihat dan kadang tidak terlihat. Sedangkan arti kata sung secara umum di Bali memiliki artinya sepi. Dulunya terdapat prasasti yang menggambarkan tentang adanya gamelan saron dan sejarah dari Pura Dalam Selonding itu, tapi pada tahun 1963 Gunung Agung meletus. Akibat dari bencana itu prasasti hanyut oleh lahar. Dan setelah kejadian itu narasumber sempat mencari keberadaan prasasti bersama orang tua dan pengempon. Tapi sayangnya prasasti tersebut sampai saat ini tidak ditemukan. Syukurnya pada saat kejadian Gunung Agung meletus, itu gamelan ini dapat diselamatkan. Dalam gamelan ini tidak pernah diperbarui, tapi dahulu pernah ada seorang tamu wisatawan dan peneliti yang bernama Danker Suherman atau nama Balinya Bapak Nyoman Budiasa yang berasal dari Belanda. Beliau mengaturkan atau memberikan 4 pelawah. Pelawah adalah satu tungguh dari barungan gamelan sebagai pelengkap 4 buah pelawah gamelan tersebut. Dulunya pelawah yang terdapat pada gamelan ini ada 7, tapi pada saat sebelum beliau mengaturkan instrumen ini hanya memiliki 3 bagian karena dulu 4 pelawah sempat hilang di Pura Watu Klotok. Dan demi keselamatan pelawah gamelan yang terdahulu, narasumber menyimpan dan memindahkan ke pelawah yang baru. Beliau membuat gamelan ini di pengrajin yang bernama Pandai Gableran yang tinggal di Belah Batu. Bentuk dari gamelan ini lain dari bentuk gamelan pada umumnya. Jika gamelan pada umumnya memiliki bentuk yang besar, sedangkan gamelan ini memiliki keunikan yaitu bentuknya yang kecil serta ukirannya yang unik. Dilihat dari segi bentuk gamelan itu sendiri, terdapat sebuah daun gamelan yang dibuat dari kepalan tangan. Dan sampai saat ini daun gamelan tersebut masih ada serta dikeramatkan. Gamelan pada umumnya memakai 1 panggul, sedangkan gamelan saron menggunakan 2 panggul dan memang diharuskan memakai 2 tangan. Fungsi dari gamelan saron biasanya dipakai pada saat upacara Dewa Yatnya, yang pelaksanaannya di pura, termasuk juga dimainkan di karya-karya besar. Yang kedua, gamelan ini juga dimainkan pada saat ngeroras atau pitrayatnya. Pada saat kedua upacara ini dilaksanakan harus ada bunyi daripada gamelan saron. Kalau gamelan gambang biasanya digunakan pada saat upacara yatnya, yang diharuskan pada saat ritual ngaskara atau pada menek bieu. Di sana diharuskan memakai gamelan gambang dan juga saron. Terdapat pula cerita mistis yang pernah dialami pemain dan penggelincir terdahulu pada gamelan ini. Menurut penuturan narasumber, banyak kejadian-kejadian yang dialami pada saat memainkan atau mementaskan instrumen tersebut. Sebelum gamelan dimainkan, terdapat sesajen
yang harus diaturkan atau dipersembahkan pada gamelan saron. Dan apabila sesajen tersebut memiliki kekurangan, konon akan mempersulit pementasan. Salah satu contohnya adalah tidak lancarnya pembawaan dari satu lagu. Sebelum mementaskan atau membawakan gamelan saron ini, pemain gamelan diharuskan meminta restu pada leluhur dan juga melakukan pembersihan diri menggunakan air suci. Kejadian aneh menurut penuturan Jero Mangku setempat mengatakan salah satu dari sebilah daun pada satu tunggu saron memiliki keunikan dan kekuatan magis, sehingga daun tersebut sangat disakralkan pengampun pura. Suatu keunikan yang terdapat pada sebilah daun kerawang tersebut yaitu adanya 3 bekas telapak jari pada bagian bawah daun kerawang. Sebelumnya, satu daun gangsa yang terbuat dari campuran logam yang disebut dengan kerawang itu diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut membawa satu daun kerawang ke depan kediaman Jero Mangku. Alasan orang tersebut memberikan satu bilah daun gamelan pun tidak jelas. Orang tersebut memberikan satu bilah daun itu kepada istri dari pemangku. Dan kemudian ketika Jero Mangku hendak keluar mencari tahu alasan kenapa orang tersebut memberikan satu bilah daun gangsa, seketika orang tersebut hilang, tak kasat mata tanpa tahu kemana arahnya. Sekian pemaparan dari hasil penelitian saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.